teman-teman, selamat datang di channel kita. Hari ini kita bakal ngomongin tentang orang-orang paling beruntung di seluruh dunia. Kalian tahu kan, hidup itu kayak naik odong-odong. Ada kalanya senang, ada kalanya sedih. Nah, orang-orang ini kayaknya naik odong-odong yang isinya cuma ketawa dan senyum aja. Penasaran siapa aja mereka? Dan kok bisa seberuntung itu? Yuk kita cari tahu bareng-bareng di video ini. Ada yang selamat dari bahaya besar berkali-kali. Ada juga yang menang undian berkali-kali. Seru banget kan? Siap-siap buat terkagum-kagum ya, karena keberuntungan mereka ini benar-benar luar biasa. Jangan lupa tekan tombol like, tinggalkan komentar, dan subscribe ya. Subscribe itu gratis kok, kayak minum air putih di rumah he. Oke deh, langsung aja kita mulai ceritanya. Pertama, kenalan dulu sama Pak Franz Selak, guru musik dari Kroasia yang dijuluki manusia terberuntung di dunia. Pak Frane ini bukan hanya seorang guru musik yang berbakat, tapi juga seorang yang memiliki kisah hidup yang luar biasa. Kok bisa? Karena dia berhasil selamat dari 7 kecelakaan maut. Dan yang lebih hebat lagi, dia menang lotre. Bayangkan betapa luar biasanya keberuntungan yang dimiliki oleh Pak Frane ini. Coba bayangkan, tahun 1962, kereta yang dinaiki Pak Frane anjlok dan jatuh ke sungai. Kejadian ini tentu saja sangat mengerikan dan membuat banyak orang panik. Semua orang panik, tapi Pak Frane dengan tenangnya berenang ke pinggir sungai, cuma luka kecil. Keberanian dan ketenangannya dalam situasi genting ini sungguh luar biasa. Setahun kemudian, dia naik pesawat yang tiba-tiba pintunya kebuka. Situasi yang sangat menakutkan bagi siapa saja yang mengalaminya. Pak Frane tersedot keluar dan jatuh di atas tumpukan jerami. Untung banget ya. Kejadian ini benar-benar seperti adegan dalam film. Nggak cuma itu, Pak Frane juga pernah selamat dari kecelakaan bus, mobil terbakar, dan bahkan ditabrak truk. Seolah-olah dia memiliki perlindungan khusus dari bahaya. Wah, Pak Frane ini kayaknya punya 9 nyawa ya. Keberuntungannya dalam menghadapi berbagai kecelakaan ini sungguh menakjubkan. Tapi, yang paling bikin kita melongo adalah ketika dia memenangkan lotre senilai $1 juta di tahun 2003. Setelah semua kejadian menegangkan yang dialaminya, ini benar-benar hadiah yang luar biasa. Setelah melewati banyak kejadian menegangkan, akhirnya Pak Frane bisa hidup tenang dan bahagia. Dia bisa menikmati hidup dengan lebih santai dan damai. Dia membeli rumah mewah, kapal pesiar, dan hidup bahagia dengan istri kelimanya. Kehidupan yang penuh dengan kemewahan dan kebahagiaan. Tapi yang bikin kita salut, Pak Frane malah menyumbangkan sebagian besar uangnya untuk keluarga dan teman-temannya. Kebaikan hatinya ini sungguh menginspirasi. Katanya, dia sudah merasa sangat beruntung dalam hidup. Keberuntungan yang dia rasakan membuatnya ingin berbagi dengan orang-orang terdekatnya. Wah, baik banget ya Pak Frane. Kebaikan dan keberuntungannya ini membuat kita semua terinspirasi. Cerita Pak Frane Selak ini mengajarkan kita bahwa hidup ini penuh kejutan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kadang kita merasa sedih dan sial, tapi siapa tahu di balik itu semua ada kebahagiaan besar yang menanti. Selalu ada harapan di setiap situasi. Yang penting, jangan pernah menyerah dan tetaplah berbuat baik. Karena kebaikan dan ketekunan akan selalu membawa kita pada kebahagiaan yang sejati. Selanjutnya, kita kenalan sama Pak Tsutomu Yamaguchi, seorang insinyur dari Jepang yang mengalami kejadian luar biasa, selamat dari 2 bom atom. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Pak Tsutomu sedang dalam perjalanan kerja ke Hiroshima saat bom atom pertama dijatuhkan. Dia melihat kilatan cahaya yang sangat terang, lalu merasakan panas yang luar biasa. Pak Tsutomu terlempar ke udara dan mengalami luka bakar yang serius. Tapi ajaibnya, dia masih hidup. Dia kemudian kembali ke rumahnya di Nagasaki. 3 hari kemudian, saat Pak Tsutomu sedang bercerita tentang pengalamannya kepada teman kerjanya, bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki. Lagi-lagi, Pak Tsutomu berada di dekat pusat ledakan. Meskipun kantornya hancur, Pak Tsutomu berhasil selamat untuk kedua kalinya. Dia mengalami luka bakar yang lebih parah dan menderita efek radiasi dalam jangka panjang. Namun semangat hidupnya tidak pernah padam. Pak Tsutomu terus bekerja dan membesarkan keluarganya. Dia bahkan menjadi aktivis anti-nuklir dan menyuarakan perdamaian dunia. Kisah Pak Tsutomu Yamaguchi adalah bukti nyata tentang kekuatan dan ketahanan manusia. Dia mengajarkan kita untuk tidak menyerah pada keadaan, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun.
Bab 3, Bill Morgan, 2 kali hampir mati, 2 kali menang lotre. Sekarang kita terbang ke Australia, bertemu dengan Pak Bill Morgan, seorang sopir truk yang punya cerita keberuntungan yang gak kalah seru. Cerita ini benar-benar luar biasa dan penuh dengan keajaiban yang tak terduga. Bayangkan, dia selamat dari kecelakaan maut yang hampir merenggut nyawanya. Dan setelah itu, dia memenangkan lotre 2 kali. Ini bukan hanya soal keberuntungan, tapi juga tentang ketahanan hidup yang luar biasa. Ceritanya bermula saat Pak Bill mengalami serangan jantung dan dinyatakan meninggal dunia selama 14 menit. 14 menit yang penuh ketegangan dan harapan. Untungnya, dokter berhasil menyadarkannya kembali. Ini adalah momen yang sangat menegangkan dan penuh keajaiban medis. Namun, Pak Bill harus koma selama 12 hari dan mengalami sedikit gangguan pada otaknya. 12 hari yang penuh ketidakpastian dan doa dari keluarga serta teman-temannya. Setelah sembuh, Pak Bill merasa hidupnya berubah drastis. Dia mulai melihat hidup dengan perspektif yang berbeda dan lebih menghargai setiap momen. Dia melamar kekasihnya dan memutuskan untuk membeli tiket gosok lotre. Sebuah keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan ternyata, keberuntungan sedang berpihak padanya. Dia memenangkan mobil senilai $17.000. Pak Bill memenangkan mobil senilai $17.000. Ini adalah hadiah yang sangat besar dan mengubah hidupnya. Kabar tentang kemenangan Pak Bill sampai ke telinga media lokal. Mereka sangat tertarik dengan kisahnya yang luar biasa. Mereka pun mengundangnya untuk memperagakan pembelian tiket gosok tersebut. Ini adalah momen yang sangat menarik dan penuh antisipasi. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Saat Pak Bill menggosok tiket contoh yang diberikan, dia kembali memenangkan hadiah utama senilai $250.000. Saat Pak Bill menggosok tiket contoh yang diberikan, dia kembali memenangkan hadiah utama senilai $250.000. Ini adalah momen yang sangat mengejutkan, penuh kebahagiaan. Wow, 2 kali hampir meninggal, 2 kali menang lotre. Ini adalah kisah yang sangat inspiratif dan penuh keajaiban. Kisah Pak Bill Morgan ini benar-benar menunjukkan bahwa keajaiban bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Ini adalah pengingat bahwa hidup penuh dengan kejutan, dan kita harus selalu berharap yang terbaik. Bab 4, Joan Ginter, Ratu Lotre 4 kali. Selanjutnya kita kenalan sama Bu Joan Ginter, seorang profesor statistik dari Amerika Serikat yang dijuluki Ratu Lotre. Bu Joan bukan hanya seorang akademisi, tapi juga seorang legenda dalam dunia lotre. Kenapa? Karena dia berhasil memenangkan lotre sebanyak 4 kali dengan total hadiah mencapai $21 juta. Bayangkan, 4 kali berturut-turut. Kemenangan pertamanya terjadi di tahun 1993, di mana Bu Joan memenangkan hadiah utama lotre Texas senilai $5,4 juta. Ini adalah awal dari serangkaian kemenangan yang luar biasa. 10 tahun kemudian, Bu Joan kembali memenangkan lotre dengan hadiah yang lebih besar, yaitu $2 juta. Kemenangan kedua ini semakin mengukuhkan reputasinya. Gak berhenti sampai di situ. Di tahun 2008, Bu Joan memenangkan lotre untuk ketiga kalinya dengan hadiah $3 juta. Ini benar-benar luar biasa. Dan yang paling bikin kita tercengang, di tahun 2010, Bu Joan kembali memenangkan lotre dengan hadiah terbesarnya, yaitu $10 juta. Ini adalah puncak dari semua kemenangannya. Banyak yang penasaran tentang rahasia di balik keberuntungan Bu Joan. Apakah ada trik khusus atau hanya kebetulan semata? Ada yang bilang dia punya rumus matematika khusus untuk menebak angka lotre yang dia kembangkan dari pengetahuannya sebagai profesor statistik. Ada juga yang bilang dia punya jimat keberuntungan. Mungkin sebuah benda yang selalu dia bawa saat membeli tiket lotre. Namun, Bu Joan selalu membantah semua itu. Dia tidak pernah mengakui adanya trik atau jimat khusus. Dia mengatakan bahwa kemenangannya hanyalah karena faktor keberuntungan semata. Tidak ada rahasia besar di baliknya. Apapun rahasianya, cerita Bu Joan Ginter ini menunjukkan bahwa keberuntungan bisa datang berkali-kali kepada orang yang sama. Mungkin kita bisa belajar sesuatu dari kisahnya. Bab 5, Maarten de Jonge, 2 kali selamat dari kecelakaan pesawat. Terakhir, kita kenalan sama Pak Maarten de Jonge, seorang pembalap sepeda profesional dari Belanda yang punya pengalaman mendebarkan selamat dari 2 kecelakaan pesawat.
Pada tahun 2011, Pak Martin seharusnya terbang dengan pesawat Malaysia Airlines MH17 dari Amsterdam ke Kuala Lumpur. Namun, di menit-menit terakhir, dia memutuskan untuk membatalkan penerbangannya karena ingin menghemat uang. Dan ternyata keputusan itu menyelamatkan nyawanya. Pesawat MH17 yang seharusnya dia tumpangi jatuh di Ukraina setelah ditembak rudal. Semua penumpang dan awak pesawat meninggal dunia. 3 bulan kemudian, Pak Martin kembali memesan tiket pesawat untuk terbang ke Malaysia. Kali ini, dia memilih penerbangan Malaysia Airlines MH370. Dan lagi-lagi, Pak Martin membatalkan penerbangannya di menit-menit terakhir karena alasan pribadi. Dan, kalian tahu apa yang terjadi? Pesawat yang seharusnya dia tumpangi, hilang kontak, dan hingga kini belum ditemukan. 2 kali selamat dari kecelakaan maut. Kisah Pak Martin de Jonge ini benar-benar membuat kita merinding dan bertanya-tanya, apakah ini hanya kebetulan atau memang sudah takdir? Itu dia tadi 5 orang paling beruntung di dunia versi channel ini. Gimana? Kalian jadi pengen ikutan beli lotre atau malah jadi takut naik pesawat? Hehe. Yang pasti, cerita-cerita tadi mengajarkan kita bahwa hidup ini penuh misteri dan kejutan. Kadang kita merasa sedang sial, tapi siapa tahu di balik itu semua, ada kebahagiaan besar yang menanti. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol like, tinggalkan komentar, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.